Infinix semakin aktif dalam mengenalkan deretan HP baru. Prediksi harga Infinix Zero Ultra beredar ke publik menjelang perilisan resmi. Salah satu nilai jual menarik dari Infinix Zero Ultra adalah kecepatan pengisian daya. HP baru ini sudah mengusung fast charging 180 Watt. Laporan dari warga Pridavan dan Nigeria mengklaim bahwa perangkat akan dibanderol pada harga yang menyasar segmen menengah premium. Baterai 4500 mAh dapat diisi hingga 50% hanya dalam 4 menit, klaim teaser dari perusahaan. Dikutip dari Gizmo China, Infinix Zero Ultra diharapkan memiliki RAM hingga 8 GB dan memori internal hingga 256 GB. Berbeda dengan Infinix Note 12 VIP yang cuma pakai internal 128 GB aja. Dan Infinix tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pasalnya, situs Kementerian Perindustrian Kemenperin mencatat satu ponsel anyar Infinix dengan nomor model Infinix X6820 yang sudah lolos uji sertifikasi tingkat komponen dalam negeri pada 28 Juni 2022. Menariknya lagi nih guys, Dirjen SDPPI juga mencatat dengan nomor model Infinix X6820 sudah resmi diverifikasi pada 12 Juli 2022. Sekedar informasi aja guys, jika kedua sertifikat sudah disetujui, itu artinya ponsel ini 100% rilis ke Indonesia, tidak akan lama lagi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin disclaimer pembahasan yang ada di video ini adalah valid, karena kami berbicara seputar data dan tidak mengarang atas informasi ini. Jika kalian ingin merequest sebuah smartphone baru, silakan kalian bisa berkomentar di video ini. Kami akan selalu berusaha menuruti permintaan kalian. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi lagi. Demi mempersingkat waktu, kalian berikut ini adalah spesifikasi lengkap harga dan rilis Infinix Zero Ultra di Indonesia. Hal pertama yang akan saya bahas tentang spesifikasi Infinix Zero Ultra kali ini adalah pada bagian desain layarnya. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED Curve yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Infinix Zero Ultra untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Infinix Zero Ultra pun juga akan dibekali layar penuh punch hole unik dengan ukuran 6,7 inci. Kecepatan layarnya hingga 120 Hz, sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra kali ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa korin Gorilla Glass untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Kemudian pada bagian lain, pembahasan mengenai spesifikasi Infinix Zero Ultra akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Sebelum kami membahas panjang lebar pada chipset HP ini, akan ada kemungkinan terbesar bahwa HP ini bakal menggunakan jaringan 5G berdasarkan sertifikasi TKDN Indonesia. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek, yakni series MediaTek antara Dimensity 900 atau Dimensity 930. Untuk informasi HP ini kami dapatkan kabarnya dari pembocor Infinix terkenal asal Nigeria yang bernama Tech Arena 24 melalui akun YouTube dan Twitternya. Pas kami lihat di sertifikasi TKDN-nya pun, smartphone ini bakal memakai jaringan 5G. Tapi prediksi terkuat kami, smartphone bakal pakai chipset Dimensity 930. MediaTek Dimensity 930 adalah penerus Dimensity 920 yang dirilis tahun lalu dan dipakai di Redmi Note 11 Pro Plus China dan Realme 9 Pro Plus versi Indonesia. Sesuai laporan Gizmo China Selasa 24 Mei 2022. Sayangnya Dimensity 930 yang diracik oleh MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer ini masih terjebak pada standar Wi-Fi 5 yang lebih lambat dan standar Bluetooth 5.2. Di sisi lain, RAM berkapasitas 6 dan 8 GB pun juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR5. Bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256 GB pun juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1. Sedangkan untuk performa platformnya sendiri, Infinix Zero Ultra 5G telah menggunakan OS Android 12, generasi terbaru yang kaya akan fitur non-fungsional. Selanjutnya saya akan menelak soal fitur fotografi pada spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G, sebagai salah satu sektor yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri. Karena pada bagian ini memang Infinix telah mengandalkan beberapa kecanggihan sistem yang sangat mendukung dalam menjamin hasil fotografinya.
Di antaranya seperti soal 3 kamera belakang yang disematkan di bodi belakang pada spek Infinix Zero Ultra 5G, di mana masing-masing lensa memiliki resolusi 200 megapiksel, ultrawide dan makro yang resolusi yang belum kami ketahui. Perekaman video hingga 2K pada 30 fps. Untuk soal kameranya ini, lagi dan lagi informasi dari HP ini kami dapatkan orang Nigeria yang sering membocorkan HP terbaru Infinix. Orang tersebut menurut saya cukup valid informasinya karena cukup terkenal di negaranya. Apalagi kamera ini telah disokong oleh fitur LED flash panorama dan HDR yang siap memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan olah foto sesuai dengan keinginan dalam segala tempat. Di sisi lain, Infinix Zero Ultra 5G juga telah menyertakan kamera depan 16 megapiksel dengan kemampuan perekaman hingga 1080 piksel untuk menjamin hasil video selfie secara lebih smooth dan jernih. Ini tentu menjadi sebuah alasan bagi para Infinix fans untuk memilih perangkat ini sebagai pilihan terbaiknya. Jadi tak heran bila mana Infinix Zero Ultra akan jadi smartphone premium yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia. Di satu sisi, sistem konektivitas yang ditawarkan oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G ini juga tampaknya cukup menjanjikan, karena ada berbagai fitur koneksi yang sangat menarik dan memiliki tingkat fungsional memadai. Salah satu di antaranya seperti konektivitas yang berkaitan dengan internet. Mengingat spek Infinix Zero Ultra 5G sendiri telah mendapat dukungan jaringan 5G yang mana siap memberikan kecepatan akses yang begitu agresif. Bahkan tidak lupa juga beberapa fitur lain turut disertakan seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, USB Type-C, dual speaker stereo dan USB on the go. Lalu lubang audio jack 3,5 mm sudah dihilangkan, sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli headset Bluetooth. Lalu untuk baterainya sendiri, spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G telah menjamin kebutuhan daya dari tiap komponen dengan baterai handal. Untuk soal kapasitas dayanya sendiri, Infinix telah membenamkan kapasitas baterai yang mungkin saja cukup memadai, yaitu 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 180 Watt. Untuk masalah baterai ini, smartphone ini menjadi unggulan dari Infinix. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Infinix Zero Ultra terbaru. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Infinix Zero Ultra akan dibanderol pada kisaran rentang Rp29.990 India atau sekitar 5 jutaan. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Tentu saja kisaran yang cukup pas dan sepadan jika disandingkan dengan fitur dan segmen pasarnya. Di sisi lain, belum ada konfirmasi atau kepastian kapan ponsel cerdas premium ini akan dirilis di Indonesia. Tetapi smartphone ini sudah bisa saya tebak akan launching Agustus 2022. Jika smartphone ini sudah rilis ke Indonesia, kami pastikan yang membeli Infinix Note 12 VIP bakal menyesal berat. Kapan lagi ada smartphone sebagus ini dihargai cukup terjangkau? Untuk soal desain smartphone ini, kami belum menemukan desain render resminya. Jadi, untuk video ini khusus saya berikan speknya aja. Kalau kalian ingin lihat desain resminya, tunggu di next video. Sampai di sini dulu pembahasan lengkap mengenai spesifikasi, harga, dan juga fitur dari Infinix Zero Ultra 5G. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.